berdiri dulu yuk. Ketika nanti Burna mengatakan selamat pagi, kalian katakan selamat pagi dengan temannya sambil bertepuk tangan pasangan seperti yang saya ajarkan kemarin. Oke, siap? Ya. Selamat pagi. Pagi. Aku tetap luar biasa. Yo, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Aku tetap luar biasa. Oke, yo, tepuk tangan buat kita. Ya, boleh duduk kembali. Siap melakukan aktivitas kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap, oke. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan, pastinya diawali dengan doa. Yuk kita berdoa menurut dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mandu. Ada izin kah? Tidak. Oke. Nanti saya konfirmasi dengan wali kelasmu ya. Oke, tidak apa-apa. Ini kita lakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Pernah nggak? Coba kalian lihat di layar itu, di LCD. Siapa yang mau membacakan ayat pokok? Apa judulnya? Kelola emosi. Kelola emosi. Kelola itu apa sih? Ada yang mau jawab? Ayo. Kelola itu apa? Pernah mengelola sesuatu? Pernah? Pernah. Yuk, Mbak Nadia. Kelola itu apa sih? Ayo. Proses. Yang dia keras? Kelola itu apa? Proses. Nah, oke. Memproses. Emosi itu apa? Ayo, emosi itu apa? Apa sepemahamanmu? Putra, emosi itu apa? Kalau pemahamanmu, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yo, pegang ininya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Setahunmu saja. Emosi itu apa sih? Nih, Putra dulu saya. Ya benar. Apa setahunmu emosi itu? Ayo, Tra. Marah. Iya. Ada lagi? Sedih. Senang. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan tadi sepertinya itu? Emosi adalah suatu perilaku yang spontan dikeluarkan oleh manusia yang sesuai dengan kejadian yang dialami saat itu. Nah, oke, luar biasa nih. Ya apa? Benar. Apa yang dikatakan Putra sama dikatakan Idrus itu benar semua, tidak ada yang salah. Berarti kalian sudah tahu apa yang namanya emosi. Emosi itu terkadang orang berpikir itu adalah marah. Nah, enggak. Emosi itu banyak sekali, yaitu namanya kalau orang-orang yang awam itu mengatakan perasaan. Jadi tadi Putra bilang marah. Nah, lalu di bawahnya lagi ada kata sedih, ada kata lagi apa? Senang. Betul, itu sebuah perasaan. Kemudian kalau Idrus malah mendefinisikan pengertiannya lebih rinci lagi. Ada sebuah prosesnya di mana emosi itu adalah tadi apa Bang tadi? Sebuah emosi. Oke. Nah, sebelum melakukan kegiatan
lagi dan lagi dan lagi ya. Yuk kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Yuk bangkit yuk. Kita melakukan ice breathing. Nah, cari pasangan seperti tadi. Yuk, berhadapan dengan teman-temannya. Nah, udah siap? Sudah ketemu sama pasangannya? Siap? Sudah ketemu? Nah, yuk, nanti kalau Burna katakan telinga, pegang dua-duanya dengan tanganmu yang dua-duanya. Telinga kan pasangan dua, berarti tangannya dua. Telinganya pegang telinga temanmu. Misalnya kepala ya kepala temanmu, hidung ya kepala hidung temanmu. Tapi kalau matamu sendiri, jangan pegang tangannya temanmu. Oke, siap? Siap. Yuk, mata, hidung, telinga, leher, kepala, pundak, kaki, pundak, perut. Ayo, perut, ayo. Loh, perut ya perutnya kemana? Ayo, telinga, mata, telinga, mata, hidung, mulut. Ya udah, ya, teman-teman, ayo siap. Oke, silakan dulu. Asik ya. Ternyata ini membutuhkan sebuah emosi juga, perasaan bagaimana misalnya temanmu itu nanti ada apa namanya yang megang apa telinganya temannya, gergetan aku kayak gitu ya. Ayo nih, mana pegangnya pelan-pelan kayak gitu. Misalnya ini hidungmu, kayak gitu nih, pelodok gitu harusnya kayak sih pegang saja, maka ternyata nih konsep kayak gini, gergetan. Nah ini termasuk salah satu belajar tentang pengelolaan emosi. Oke, yuk kita lanjut. Tadi kamu sudah mendefinisikan tentang yang namanya pengelolaan emosi, walaupun itu hanya sedikit pengantar. Nah, yang ini ada kata selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai kelola emosi. Kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Nah, apa maksudnya ini? Kendalikan emosinya, maaf tadi Bunda itu benar salah. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, nah yuk, itu tadi ada gambar di layar itu ada gambar seorang pendekar. Ya, yuk, siapa yang mau mempraktekkan? Coba pendekar ini kalau kita mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ini luar biasa. Ya, siapa yang mau dengan rela hati untuk mempraktekannya maju dan teman-temannya juga nanti mempraktekkan. Ayo. Oke, sip, luar biasa. Ayo tepuk tangan untuk itu sama Allah. Nah, ya, ada sini dong. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Nah, nanti kalau ini ya,
kiri. Sambil berkata, "Yaca!" gitu ya, semangat ya. Ayo. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Ya udah sekali lagi. 1, ayo posisi tangannya. 1, 2, 3. Yaca! Oke, yuk tepuk tangan. Nah, kita berdoa supaya kita menjadi orang yang kuat, ya. Walaupun tangan kita yang sebelah kanan ini bergerak, tetapi yang kiri harus tetap diam. Karena apa? Nanti ini anak-anak yang mengulangi emosi. Walaupun yang di sini bergerak, tetapi ada yang menahan. Ini adalah salah satu mengolah emosi. Nah, seperti itu. Yuk, apa yang kamu lihat? Ada gunung apa itu yang sebelahnya pendekar itu? Gunung Merapi. Yang sebelahnya gunung apa? Pernah ke Gunung Merapi? Pernah kemarin ya. Kemarin kan kita ke sana kan? Pas rekreasi. Nah, tapi pas saat kita ke sana, kan Gunung Merapinya nggak meletus, ya kan? Tapi cuma ditutupi oleh apa? Kabut, ya. Akhirnya apa? Nggak terlihat pucuknya. Nah, ini sama-sama dua-duanya ini sama-sama Gunung Merapi. Tapi yang sebelah sini ini ada warnanya apa? Merah. Merah apa? Merah apa? Kuning. Nah, pokoknya api gitu ya. Nah, api. Kemudian yang sebelahnya sama-sama Gunung Merapi, tetapi yang sebelahnya warnanya apa? Hijau. Kira-kira ada yang mau menjelaskan? Kira-kira ini gunung kok bisa ledos atau meletus? Itu karena apa? Di bawahnya ada apa? Karena apa? Hah? Magma. Lalu magma itu bisa bergerak itu karena ada apa? Tekanan. Betul sih Mbak Gadis, luar biasa. Apa lagi? Tekanan. Masuk apa lagi? Ayo. Dorongan itu kayak semacam ya. Oke, enggak apa-apa. Apa? Gerak. Kalau Mbak Gadis tadi apa Pak Gadis? Tekanan. Nah, sama. Ya, oke. Nanti kita belajar lagi. Nah, oke. Untuk aktivitasnya, coba Bu Rina bantu untuk membagikan kertas. Yuk. Satu-satu ya. Satu-satu. Cukup? Satu. Dua. Sini deh. Nah, yuk ada yang mau bacakan? Mas, yuk. Aktivitasnya seperti apa? Kertas. Bermain kertas. Begini aja. Aktivitas bermain kertas emosi. 1. Peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. 2. Guru BK akan membacakan sebuah cerita. 3. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat didobrak. 4. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Dion yang mau memperkenalkan membacakan. Nah, ya,
seandainya ini kamu alami, gitu ya, paham? Nah, Rani menggambar seorang tokoh yang dia idolakan. Di buku gambarnya ini juga buku gambar yang paling disayangi, warnanya pink. Biasanya anak laki-laki cewek itu warnanya pink. Ketika ia ke toilet, seorang teman iseng mencoret-coret gambar kesayangannya itu. Sampai saat kembali, Rani terkejut dan wajahnya memerah. Kertasnya dirusak begitu saja. Jika seandainya dirimu jadi Rani, perasaan apa yang muncul pada dirimu? Jika kamu sabar, kertasmu yuk dielus-elus di dadamu. Jika kamu jengkel atau kesal, diremas-remas boleh. Atau misalkan kamu marah, kamu sobek-sobek. Yo, tak ulangi sekali lagi. Ya, Rani menggambar seorang tokoh yang dia idolakan di buku gambarnya. Ketika ia ke toilet, seorang teman iseng coret-coret gambarnya. Saat kembali, Rani terkejut dan wajahnya memerah. Kertasnya ternyata disobek begitu saja. Yuk, apa yang kamu rasakan? Nah, oke. Boleh terserah dirimu. Itu adalah ungkapan emosi. Oke. Nah, kalau yang sobek, yuk coba ditata kembali. Ini ada kertas yang kedua lagi. Cerita yang kedua. Oke. Sudah siap? Nah, oke. Ini Leli hanya diputar-putar saja. Nah, ya nggak apa-apa, ekspresinya nggak masalah, oke? Yang nomor 2, Doni meminjamkan pensil barunya, wow, dengan baik hati. Tetapi temannya sengaja menekannya sampai patah, lalu tertawa. Wes disilai, dipenjemi, malah ditugel-tugel, lalu malah sambil tertawa. Nah, Doni mengepalkan tangannya. Ia tidak menyangka kebaikannya dibalas dengan ejekan. Ayo ekspresikan perasaanmu melalui kertas itu. Nah, kalau sabar diusek-usek gitu ya, dilus-lus di dadamu. Yuk, kalau sabar. Leli katanya sabar, dilus-lus di dadamu. Nah, ya diremas-remas, tetap remas-remas. Oke. Yang ketiga. Nah ini, satu kali lagi. Putra meminjam pulpen Reza. Reza tidak memperbolehkan karena pulpennya hanya satu. Lalu Putra memaksa Reza dan juga mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Lalu Putra dipukul, dicakar sampai berdarah. Perasaan apa yang muncul pada dirimu seandainya kamu menjadi Reza? Reza itu punya pulpen mek satu, tapi dioyok Putra. Nah, setelah itu langsung dipukul, langsung diramas sampai berdarah tangannya. Apa yang kamu alami jika kamu jadi Reza? Sudah? Oke. Siapa yang masih halus? Kertasnya langsung. Nah, well, ayo well, maju well. Yang masih halus, maju. Siapa lagi selain Leli? Ada lagi? Yang masih halus, ayo maju. Nah, tolong, kenapa? Tadi akan ada 3 cerita ya, yang seolah-olah cerita itu membuat kita itu merasa gitu ya, jengkel, ada perasaan marah dan lain sebagainya. Tapi kok kertasmu masih lembut gini,
Kenapa? Ya, gimana? Bertanya, sabar. Apakah sering melakukan aktivitas seperti itu? Kegiatan seperti itu? Mengalami perasaan seperti itu? Hah? Tidak. Tapi walaupun nggak perasaan seperti ini, tapi pernahkah ada suatu masalah sampai membuat kamu sabar seperti ini? Ada. Oke. Lanjut. Ternyata ya, pengalaman di hidup. Siapa yang sampai disobek-sobek? Ayo. Nah, ini disobek-sobek Mas Dion. Kayaknya Mas Dion tadi sudah maju. Novita, kok sampai disobek-sobek ayo sih? Apa? Kak? Nasita, kenapa Kak? Cakap sama teman, udah apa-apa? Marah dan kesal. Marah dan kesal kenapa sih? Ya karena kan yang dari nanti kan cerita tadi tinggal itu. Ayo, membuat kita jengkel gitu ya? Iya. Karena apa yang sudah kita lakukan tidak dihargai. Begitu. Oke, tepuk tangan. Sudah ternyata. Nah ini adalah luapan emosi kita. Ada yang dikumpul-kumpul saja gitu. Nah, Pasang, ada mau cerita Pasang? Ya, Sang? Ya, tadi yang lemah lembut. Nah, sudah saya minta untuk berprestasi mengungkapkan perasaannya. Yang disobek-sobek sudah. Sekarang yang hanya diunyel-unyel saja. Yang siapa? Gumbal apa ya namanya? Dikemas-kemas saja. Oke, Pasang. Kesal ya? Kesal. Tapi banyak kesal ini ya, saya juga saya. Oke. Nah, tepuk tangan buat Pasang. Nah, oke. Apakah perasaan manusia walaupun punya jenis kejadian, peristiwa, mendengarkan, mengalami atau apapun itu, apakah bisa sama cara mengekspresikannya? Hah? Tidak. Karena apa? Manusia punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang tahu kepribadian manusia jenisnya apa aja? Masih ingat apa? Pernah kalau nggak salah? Pernah? Koreli, sanguin, melankolis, yang satu flematis. Nah ini memiliki berbeda-beda berbeda-beda kepribadian manusia. Kembali ke sini. Nah ini, jika gunung berapi ini karena ada tekanan, akhirnya apa? Gunung ini akhirnya jadi apa? Meletus, duor, gitu ya. Nah, karena ini tidak ada tekanan, ini mungkin sama ada tekanan, mungkin saja loh ya gunung ini. Tetapi dia bisa mampu mempertahankan. Akhirnya tetap jadi hijau. Yuk kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Kita ingin meletus atau ingin jadi tetap hijau. Nah, oke. Nah, tadi sudah ini refleksinya ya, menceritakan respon dari cerita yang sudah didengar berdasarkan kondisi kertas yang dipegang kalian semua. Ini bentuk yang namanya refleksi. Kemudian ini, yuk, Bu Rina coba lagi bagikan temanmu, membantu bagikan kertas. Yuk, untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Nah, oke, yuk
dikerjakan satu aja, satu peristiwa, satu peristiwa yang kamu tuliskan. Nanti yang dua itu kan ada 3 ya. Catat 3 momen utama di mana kamu mengalami emosi yang kuat, baik positif maupun negatif. Gunakan tabel berikut untuk membantu pencatatan. Nah, itu tugasnya ada 3. Coba cari satu aja dulu. Nah, yuk, Burna beri waktu. Bingung, boleh bertanya. Ini namanya jurnal emosi. Untuk mengevaluasi, misalnya yang pertama, kamu mengalami kejadian A, apa yang kamu rasakan. Kemudian yang nomor 2, kejadian B, apa yang kamu rasakan. Kemudian kejadian yang ketiga, yang C misalkan, apa yang kamu rasakan. Kira-kira ini ada peningkatan penurunan emosi apa tidak? Itu namanya jurnal emosi. Ada yang sudah selesai? Sepertinya ada yang mandek-mandek. Terus mau membacakan? Maju. Yang keras ya terus. Biar temanmu mendengarkan dan tolong diperhatikan apa yang Idrus bacakan. Waktunya Sabtu 20 September 2025. Peristiwa, saya merasa kesal. Mengapa di hadapan orang lain saya selalu salah? Ada orang tua yang menegur saya tentang gaya bicara dan jalan saya. Respon emosi yang saya keluarkan, saya merasa kesal, memberontak dengan lingkungan orang di sekitar saya. Saya berontak ini memang saya lalu hanya membantah dan membentak nenek tersebut. Respon emosi agar mereka saya kesal memberontak dengan lingkungan orang di sekeliling saya. Mengapa mereka tidak bisa memahami saya? Nah, ulangi peristiwanya baca supaya teman-teman juga memahami. Bunda juga begitu paham. Kemudian yang respon emosinya juga dibacakan lebih bagus lagi ya, pelan-pelan. Waktunya Sabtu 20 September 2025. Peristiwa, saya merasa kesal. Mengapa di hadapan orang lain saya selalu salah? Ada orang tua yang menegur saya tentang gaya bicara dan jalan saya. Saya berontak ini memang lalu saya membantah dan membentak nenek tersebut. Responnya, saya kesal, memberontak dengan lingkungan orang di sekitar saya. Mengapa mereka tidak bisa memahami saya? Oke. Lalu yang di sebelahnya lagi. Oke, nanti aja. Nanti aja. Ada yang lagi?
Ada yang mau bicarakan, mau nyampaikan? Mbak Gadis, monggo, maju. Waktu Rabu 17 September 2025. Peristiwa yang saya alami adalah ada seorang guru tiba-tiba mau jatuh. Saya diminta menunggui. Tiba-tiba terlintas dalam diri ingat sama ibu. Takut jika mengalami hal yang sama. Saya tidak bisa menolong karena sekarang ibu di luar kota. Respon emosi yang saya berikan adalah saya sedih dan menangis, bahkan ingin mencakap tangan saya sebagai luapan emosi saya. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Yang mau berkenan untuk dengan rela hatinya untuk mengungkapkan apa yang menjadi peluapan emosi yang tadi terus dia merasa kenapa sih saya itu kok di mata manusia, di mata orang, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, saya tuh kok sering diejek terus, baik secara bicara saya dikatakan orang cerewet, padahal saya ini merasa enggak gitu ya terus ya. Lalu cara bicara saya, cara apa tadi berjalan, sepertinya saya wes kayak gini bagus gitu, tapi memang Bu aku nih gitu, kayak kemarin dia mengaku cerita pernah cerita dengan saya ini memang kalau jalan tuh kayak gini Bu. Nah gini, kemarin cerita dengan saya memang betul itu, ini ternyata dia ungkapkan lagi di pembelajaran saat ini. Dia merasa jengkel, kenapa sih nggak banyak orang yang tidak memahami saya. Betul ya. Nah betul, ini tadi gadis juga sama mengatakan, saya ada seorang guru yang sakit, langsung dia diminta untuk menunggui, langsung dia ingat sama ibunya. Nah dia nggak bisa menahan emosinya, langsung dia akhirnya tadi mencakar-nyakar tangannya. Nah ini luar biasa dan sangat-sangat perlu dipahami oleh kehidupan manusia. Nah yuk kemudian yang sebelahnya lagi dikerjakan lagi, coba yang sebelahnya apa pola emosi itu, yuk tak beri waktu. Pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini, saya merasa sedih, marah, jengkel, ditulis. Kemudian apa yang saya pelajari tentang cara saya dalam mengolah emosi, apakah saya sudah benar atau salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih senang, misalnya dengan cara merelaksasi dan lain sebagainya. Oke, yang kemudian yang bagaimana pengalaman ini bisa saya gunakan. Nah ini nggak usah dikerjakan. Oke, yuk tak beri waktu. Ayo, sudah Pak belum? Satu aja ya tadi, yang baru, yang satu aja yang kamu ungkapkan tadi. Sudah ya, cukup.
waktunya ya. Yuk Idrus kembali. Tadi yang mengungkapkan kembali. Apa sih Idrus? Kira-kira perasaanmu berapa salah tadi? Yang keras. Saya kesal dan memberontak. Saya tidak bisa menahan emosi. Saya sadar apa yang saya lakukan. Terus yang nomor 2? Yang sudah saya lakukan tadi, saya lega, tetapi membuat saya merasa menyesal. Oke. Ada lagi kan yang ketiga? Terus soalnya? Ya yang ketiga soalnya. Yang jawabannya aja langsung. Pengelolaan emosi yang saya lakukan supaya lebih lega dengan cara berbicara dengan orang lain. Ya, tepuk tangan. Ekspresinya orang masing-masing. Ada yang merelaksasi, tapi itu tadi apa? Cara mengekspresi yang nomor 3? Berbicara dengan orang lain. Nah, oke. Gadis? Yuk, disitu aja gak apa-apa. Atau mau maju? Disitu aja. Saya sedih. Saya tidak bisa menahan emosi. Akhirnya saya menangkap tangan saya dengan perilaku itu membuat saya lega. Saat melakukan hal itu saya sadar. Terus yang nomor soal 2? Dengan cara yang saya lakukan memperburuk diri saya sendiri, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan, yaitu tangan saya terluka dan penyesalan. Yang nomor 3? Yang saya lakukan agar lega, saya lebih memilih menyendiri. Nah, oke. Yuk, tepuk tangan. Menceritakan hidup bagaimana masing-masing? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Nah, tidak ada. Nah, di mana perasaan seseorang itu cara mengekspresikannya berbeda-beda. Kalau Idrus mungkin orangnya dia lebih senang bercerita kepada orang lain. Tapi kalau gadis berbeda. Apa tadi? Kepengen apa? Menyendiri, merenung diri. Nah, oke, itu tidak bisa dipaksakan. Harus kamu ceritakan. Kemarin ada Siska, kalau tidak salah. Sis, kamu itu bukan kepengen tahu masalahmu apa, Sis? Nah, saya gitu. Langsung saya panggil. Nah, saya penasaran kenapa dia kok sedih terus, di kelas sedih terus. Nah, saya penasaran, banyak guru-guru juga yang tanya sama bilang suka dengan saya. Siska itu loh Bu, kalau di kelas itu penuh saja. Kalau kemudian dengan temannya ya gitu, menyendiri aja. Kemudian tak tanya, Sis, apa Sis? Coba Sis, kamu mau tanya cerita sama Bu Rina? Enggak Bu, padahal dia cerewet ya. Hah? Siska cerewet apa pendiam? Cerewet. Tapi ketika Bu Rina tanya, Sis, coba cerita Sis. Bu Rina mau membantu kamu. Bisa, langsung tak ceritain tentang kode etik di guru BK, ada kerahasiaan, ada apa namanya kenyamanan dan sebagainya. Tapi nggak nyentuh di daya dia. Karena apa? Dia nggak mau menularkan isi hatinya kepada orang lain. Dia mending ngendem. Sama dengan Nadia juga sama. Sampai dengan cara apapun. Saya dan cuma kalau saya paksa dia malah nangis. Kalau saya paksa lagi dia malah nangis. Nah, ini adalah ekspresi manusia saat pengelolaan emosi. Tidak bisa dipaksa. Karena apa? Manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi walaupun kepribadian yang berbeda-beda, pengelolaan diri itu butuh. Supaya apa? Tidak kebacut. Kebacut apa? Kebablasan. Supaya nanti apa? Kayak api tadi, kalau ada goyangan bisa jadi meletus. Seperti Idrus, dia jengkel, nenek tadi dimarah-marahi. Nah, putra malah nambah kami ditendang banget, padahal enggak. Nah, oke, yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Oke, supaya kita tambah
anak-anak hebat, sehat, jasmani, sehat, rohani, sehat masa depanku. Nah, Bunda pakai ini. Ulang lagi ya. Anak-anak saya, maaf. Murid-murid hebat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat masa depanku. Ya ulangi sekali lagi. Anak-anak hebat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat masa depanku. Oke, tepuk tangan. Ya, betul. Ini materinya. Atau dikatakan konseptualisasi. Sebagai mahasiswa baru, Siap, Dudi ya, Mari. masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencibrat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, oke, tepuk tangan. Siapa yang mau menceritakan tentang ini? Siapa yang ingin jadi apa? Stabilizer? Siapa yang ingin jadi kulkas? Ayo, siapa mau ceritakan? Walaupun temannya tadi kayak ceritanya, walaupun bukunya diwarna-coret seperti itu tadi. Nah, tapi saya pengen jadi kulkas. Tapi kamu pengen jadi selain apa? Stabilizer. Nah, ini yang harus kamu pelajari. Video ini luar biasa. Ya, ini adalah namanya apa tadi? Pengelolaan diri. Nah, enggak ada lagi. Nah, ini. Siapa yang tahu kolaboratif? Kolaboratif itu apa sih? Kolaboratif, betul, Putra, pintar. Kerja sama. Kolaboratif for akademik, masuk sosial, and emotional learning. Artinya apa sih? Kolaborasi untuk pendidikan dan pembelajaran sosial emosi. Nah, ini yang perlu dipelajari kita saat ini, di mana pembelajaran emosi ini sangat-sangat penting. Nih, yuk dibaca masing-masing. Siapa yang mau membacakan? Dimas? Dim? Ayo Dim, Dim.
mengamati dan sambil semuanya. Ayo maju ke sana. Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Nah, tepuk tangan buat Rana untuk pembelajaran. Yuk, tepuk tangannya lebih semangat lagi. Yuk, semangat. Ini adalah yang namanya pembelajaran Ini yang namanya pembelajaran sosial emosional. Satu adalah menyadari diri. Kemudian yang nomor 2, pengelolaan diri. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, terampil berelasi, berhubungan. Kemudian yang kelima, peduli sosial. Kamu tahu yang namanya empati? Nah, yuk dipelajari ini. Tak tunggu sebentar. Tidak ada yang membacakan tapi dibaca. Kalian belajar ini. Ini yang namanya EMC kuadrat. E itu apa? E singkatan dari apa itu? Empati. M singkatan dari mindful. Nah, yuk, Mas Anu, putra. Ya terus. Anu lagi. E apa? Putra? E adalah empati. M. Mindfulness, Kemudian C. critical inquiry, Kemudian yang satunya lagi. kuadrat, compassion. Empati itu apa? Kamu tahu? Identifikasi dan mengenali emosi, Nah, yang lagi. memahami cara pandang orang lain, Terus. membangun hubungan sosial. Nah, ada lagi. Rona. Yang bacakan yang satunya lagi. Mindfulness. Ya. Bu, berdiri aja, berdiri kayak semangat ya, berdiri. Berdiri. Nah, berdiri. Ya. Bacakan. Mindfulness pada yang keras. Peningkatan perhatian dan kesadaran, melatih teknik Mindfulness mengatur. Yuk, yang cewek. Lari. Ya terserah kamu mau membaca yang mana. Yang belum membaca tadi. Yang kepedulian pada diri sendiri maupun orang lain. Mempraktikkan belas kasih kepada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Mendorong perubahan positif. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Nah ya, kemudian yang satu adalah critical inquiry atau berpikir kritis. Di mana bagaimana cara seseorang untuk mengendalikan emosi untuk pengambilan keputusan secara yang bertanggung jawab, rendah hati. Ini yang perlu kamu pelajari. Ini adalah
empati. Empati apa? Misalkan seandainya ada temanmu yang terjatuh, enggak langsung syukur kowe, nah gitu misalnya, ha, salahku dewe, nah gitu. Langsung ada lagi maaf, dulu ada yang teman-temanmu itu ya, kan anak cewek-cewek ini pakai jilbab, lalu jilbabnya itu kan ada jarum. Nah, jarumnya itu dimasukkan di mana ini? Di mulut, digigit gini, bukan dimasukkan tapi digigit. Nah, karena temannya yang satunya ini nyeblek kayak gini, mukul kayak gini, akhirnya jarumnya itu ketelan. Wah, luar biasa. Nah, ini sampai bapak ibunya itu sampai kuatan nggak bisa tidur semalam. Langsung kemudian dimasukkan ke rumah sakit, ke puskesmas juga nggak bisa ngatasi. Ya akhirnya disuruh bawa pulang, disuruh menanti. Tapi temannya saat di kelas syukur gue, mulanya gitu, bahasa Jawanya seperti itu. Nah ini berarti orang yang tidak memiliki, belum memiliki rasa empati. Seandainya empati itu, seandainya saya jadi dia, saya jadi Tias, apa yang saya alami, mesti rasanya panik. Nah, Asa bilang panik rasanya. Nah ini, siapa yang berusaha seperti itu, nuduh seperti itu. Nah, yuk. Kemudian lagi ada pemahaman diri, perhatian, melatih teknik. Kemudian kemarin ada temanmu yang dijotos temennya, Yusril dijotos, gitu ya. Kemudian karena saya cintanya sama Yusril, kemudian OO ini membantu temannya yang jotos Yusril. Nah ini salah satu ini pemahaman diri yang kurang contohnya. Nah kemudian lagi bila rasa kepedulian pada orang lain. Jika ada temanmu yang tidak punya uang saku, yo diberi jajan, dijajaki. Kalau misalnya dia tidak mau, wes utang karena aku gak popo. Nah seperti itu, ya. Jangan marah lemah, yo wes, jangan ya wes, seperti itu. Oke, ini namanya pengelolaan emosi. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengambilan keputusan seperti OO tadi. Nah, karena merasa sangat kasihan sama Yusril, akhirnya dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Nah ini berarti dia belum bisa pengambilan keputusan secara baik. Oke. Nah ini, itu ada kata apa sih? Sabar. Dia yang sebelah sini, yang paling atas. Dinosaurus lawan dinosaurus. Nah ini contoh. Kalau kamu ya, ini ada bapak kamu. Dia mati. Bagaimana itu? Oh, pantas dia punya bapak ngomong itu. Udah, diam kamu. Nanti anak kamu. Udah. Insya Allah lebih lagi ya. Ini adalah salah satu perumpamaan dinosaurus itu binatang yang apa sih? Belum besar. Pernah lihat dinosaurus? Tidak? Nggak pernah? Hah? Dinosaurus itu kan zaman yang dulu langka, binatang yang langka itu dulu ya, yang bau besar itu. Nah, kalau misalkan seseorang itu melawan emosi dengan emosi, itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Tapi beda kalau ini. Saya begitu luar biasa ini. Amati, belajar dengan ini.
ini, Tata sedang belajar sabar. Oh ya? Iya, dia bilang dia tidak akan marah jika diganggu hari ini. Dan ia akan selalu mengalah. Begitu ya, Tata? Iya. Kalian boleh memuji kesabaranku. Aku akan tetap tenang. Permisi, Tata. Aku duluan ya. Tenang, tenang. Aku sabar. Oke, teman-teman. Silakan meluncur duluan. Berarti kan ya oke ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang ininya, yang akhirnya. Ayo kita main ayunan. Ayo, ayo. Ya, tapi ayunannya cuma 2. Sebenarnya aku juga ingin main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Tata, kamu baik sekali hari ini. Aku juga tidak percaya. Ayo, Lili, kita berayun. Wow. Kalian lapar tidak? Lumayan sih. Aku juga mulai lapar. Aku bawa bekal. Ayo, kita makan dulu. Loh, rotinya cuma 2. Aku harus mengalah lagi. Pasti bisa. Sabar, sabar. Aku tidak apa-apa. Kalian makan saja. Benarkah? Sebenarnya aku tidak selapar itu. Kamu mau berbagi denganku, Tata? Wow, aku tidak menyangka. Terima kasih, Lili. Harus kuakui, kamu hebat sekali hari ini, Tata. Iya, benar-benar sabar dan selalu mengalah. Iya, aku berhasil bersabar. Kalian mau tahu caranya? Iya, Tata. Ini Bagaimana diperhatikan. sih caranya? Caranya. Begini, saat aku mulai merasa jengkel dan marah, aku tarik napas panjang. Dan kutahan sambil berhitung sampai 3. Ya diperhatikan ya. 1, 2, 3. Lalu aku hembuskan napas lagi. Tiba-tiba saja, aku tidak marah lagi. Wow, ajaib sekali. Aku mau coba juga. Sini ku bantu. Itu sakit, Tata. Coba tahan marahmu, Lili. Tarik napas panjang. 1, 2, 3. Hembuskan. Benar juga. Marahku langsung hilang. Terima kasih Tata sudah mengajari kami caranya bersabar. Sama-sama, Lili dan Baba. Yuk sama-sama kita belajar menahan diri. Oke, Tata. Nah, tepuk tangan foto video ini luar biasa. Yang menciptakan video ini luar biasa kesabarannya. Walaupun mungkin dia pernah mengalami, tapi dia mau menciptakan video ini luar biasa bagi saya. Coba Wahyu mau menceritakan dari kesimpulan ini. Yuk, maju yuk, ya, maju yuk, ceritakan aja. Kira-kira apa sih kesimpulan dari video ini? Ya, setamu, maju yuk. Kesimpulannya apa sih? Kita harus belajar sabar. Kita harus belajar sabar. Selain itu, Selain itu, pengelolaan emosi, pengelolaan emosi dan sabar. Tepuk tangan buat Wahyu. Nah, gimana memang betul. Nah, tadi walaupun sekian banyaknya kehidupan yang dialami oleh sahabat Tata, tapi dia bisa
mengelola emosinya dengan begitu luar biasa. Nah ini, yuk, kamu paham nggak angka ini? Respon ditambah ability sama dengan responsibility. Artinya apa? Respon sebuah kemampuan. Ketika ada respon itu apa ya? Emosi. Kemudian ditambah lagi yang namanya kemampuan dalam pengelolaan emosi. Akhirnya menyebabkan apa? Kemampuan merespon dengan baik. Nah kemudian di bawahnya ada lagi, ada P plus R sama dengan O. 0. Maaf. Sebuah peristiwa, kemudian ada respon yang baik, kemudian akhirnya menghasilkan output yang luar biasa. Kemudian yang di bawahnya lagi, negatif ditambah negatif akhirnya tambah negatifnya apa? Berkurang negatifnya. Bertambah negatifnya. Negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan. Nah, ini artinya jika kamu marah ditambah dengan kamu marah, ya, kemudian ada temanmu yang marah lagi, kamu ikut marah lagi, akhirnya akan jadi saling marah-marahan, gitu ya. Kemudian ada temanmu yang marah, kemudian kamu malah gini, sabar ya, akhirnya jadi apa? Berkumpul. Nah ini yang perlu kamu pelajari. Nah ini yang terakhir, kesimpulannya. Mengenali emosi diri. Saya merasa senang, sedih, marah. Empati, latihan memahami perspektif orang lain. Saya jadi mereka jadi saya. Yang tadi malah saya yang jadi mereka. Seandainya saya jadi dia, saat dia nangis rasanya bagaimana? Nah itu namanya empati. Kemudian kerja sama, yaitu kolaborasi. Bagaimana cara kita membentuk sebuah kolaborasi yang baik akhirnya menjadikan sebuah keputusan yang luar biasa, apapun itu masalahnya. Kemudian ada lagi resolusi konflik, mencari sebuah solusi secara bersama-sama. Kemudian di bawahnya lagi, ketika ada yang namanya emosi, kemudian yang dilakukan adalah latihan pernafasan, yang seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Tata. Ya, namanya relaksasi atau meditasi atau dulu zaman orang dulu namanya betapa gitu ya. Ya mungkin itu. Nah ini terima kasih. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, layanan BK pada hari ini, ada yang mau menceritakan tentang apa yang dialami dari sebelumnya dan akhirnya sekarang jadi mendapatkan apa? Ada yang mau menceritakan? Lain? Tadi kamu pas pertama kali kamu masuk, kamu dapat apa? Dapat apa? Materinya dapat apa? Pertama kali masuk ke sini, kamu nggak dapat materi apa-apa, ya enggak? Tapi sekarang kalau kamu sudah sampai ini, apa yang kamu dapat? Ada yang mau menceritakan? Pengelolaan emosi. Bagaimana apa yang harus kita lakukan saat ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian, baik itu yang kita senangi maupun yang tidak kita sukai, yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang puas diri, tidak penyesalan seperti yang Idrus dan Gadis sampaikan. Dia merasa kesal, tapi dia menyakiti dia sendiri. Kemudian kalau Idrus dia marah, akhirnya menyakiti seorang nenek, tapi akhirnya dia ada yang namanya penyesalan. Tapi kalau kamu belajar tentang emosi,
kontrol emosi. Saya yakin kamu mau belajar dan tidak akan mengecewakan dirimu sendiri, baik itu orang lain. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak mau ditanyakan? Tetap semangat. Tetap semangat.